بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الباقي بعد فناء مخلوقه، هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على خير الأنام الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد، اسمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال أيضا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Mengawali takziah kita pada malam ini, mari sejenak bersama-sama menyampaikan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya kepada yang kita muliakan, alena kemalapita kita nrei ala pirenna kifawarai ala pirenna riuluna kumula ta'ala, Bapak Bupati Boni bersama dengan Ibu. Semoga insyaallah senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dapat menjadi bahagian dari usaha di dalam mengawal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di Kabupaten Boni. Juga kepada seluruh pejabat yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Boni tanpa terkecuali, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa kepada rumpun keluarga kita yang pada malam ini berada di dalam suasana duka tanpa terkecuali. Mari kita mendoakan semuanya, terutama doalena pemalat kita berada di renang, suami tercinta dari almarhumah, yaitu Haji Andi Irsan bin Haji Andi itu sekaligus SHMH. Secara pribadi izin menyampaikan duka yang mendalam. Orang tua kita almarhum yang masih segar di dalam ingatan kita, tersimpan di dalam hati sanubari kita, yang sudah mengayomi masyarakat Boni. Semoga almarhum insyaallah dilapangkan kuburnya oleh Allah, diterangi kuburnya oleh Allah, dijadikan kuburnya sebagai taman di antara taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Orang tuaku yang saya sangat muliakan, istri orang tua kita almarhum, yaitu Hajjah Andi Warnawati, sebagai mertua dari almarhumah Hajjah Andi Paradiba binti Haji Andi Terwo Bamukuri. Semoga ibu sehat selalu. Semoga insyaallah diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara istimewa
Mari pada malam ini, di tengah suasana kita berduka, sejenak saya ingin mengajak pada kita semuanya, mari melapangkan hati kita, bermunajat kepada Allah, mengkhususkan doa kepada almarhumah. Semoga insya Allah almarhumah diterima sempurna oleh Allah, ditempatkan di tempat yang sangat istimewa oleh Allah, dan semoga kelak syurga menjadi tempat istirahatnya yang terbaik. Amin. Karena itu mari kita bersama-sama meniatkan membacakan suratul Fatihah, diikuti dengan bacaan surah Al-Ikhlas 3 kali. Semoga bacaan ini Allah menerimanya, dan insya Allah pahalanya tercapai lori almarhumah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ya Rahman. Seluruh jemaah takziah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Seorang ahli tafsir menulis kitab judulnya Sofwatul Tafasir. Penulisnya adalah Muhammad Ali Ashabuni. Beliau mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran pada ayat kedua pada Ummul Kitab, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beliau mengomentari dengan kalimat yang sungguh luar biasa. Kalimatnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sekiranya seluruh malaikat Allah, sekiranya seluruh jin yang beriman kepada Allah, dan seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah duduk bersama di dalam satu tempat dan ingin menyusun satu kalimat mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah, maka sampai dunia kiamat tidak akan menemukan formulasi kalimat seindah Alhamdulillah. Karena itu kalimat Alhamdulillah bukan hanya sebagai kalimat penerjemah dari rasa syukur kita, tetapi dia sebagai penghubung kepada Allah dan sekaligus untuk mengundang nikmat Allah yang lebih banyak. Karena itu semakin banyak mengucapkan kalimat ini, kata Nabi, maka dimungkinkan nikmat Allah akan melimpah pada setiap orang yang mengucapkannya. Itu sebabnya penegasannya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mengapa perlu kita bersyukur kepada Allah? Di malam ini saja kita mendapatkan nikmat yang tidak mampu kita urai dengan kata-kata. Udara yang kita hirup dengan udara segar pada malam ini di pekarangan rumah almarhumah tentu tidak bisa ditakar dengan apapun kecuali dengan kalimat Alhamdulillah. Bahkan nikmat Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak hanya diletakkan pada harta benda, tetapi Allah meletakkan pada sihatul jasmaniyah. Sehat ibadat kalita ceti pangmasih maraja oleh pengetahuan. Jawabannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, hubun nasulaka, orang senang kepada kita, itu adalah nikmat yang juga berasal dari Allah. Karena itu tidak ada ucapan terbaik, kata Nabi, kecuali kalimat Alhamdulillah. Bukankah pada malam ini yang kita peragakan di tengah-tengah keluarga kita sedang berduka adalah peragaan tanda cinta dan tali kasih yang kita hubungkan sebagai bentuk usaha mengurai duka yang sedang menimpa keluarga kita. Itu sebabnya hadirin dimuliakan oleh Allah, siapapun berada di dalam satu majelis, terutama majelis takziah seperti ini, maka ada pernyataan Nabi yang sungguh luar biasa. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa di antara kita berada di suatu tempat
Dan di tempat itu dibicarakan tentang ajaran agama, termasuk mengenai takziah. Maka sahalallahu tariqan ila jannah, dimudahkan baginya menuju jalannya ke syurga. Dan kehadiran kita pada malam ini diiringi dengan doa terbaik, bukan hanya kita pertunjukkan sebagai empati, tetapi juga merintis jalan menuju ke syurganya Allah. Semoga kita ada semua di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga kasratul amwal, maiga orang parah, sehingga maka dia Allah Taala dalam hadis qudsi, ufuji witosuki na makachua, na kilafifi ufujinna na ripokasiasi na ilurimu pamapire, ucheche to kasiasi na masekke, na kilafifi uchechena na kosuki na masekke, ufuji witokasiasi na pakat na ale, na kilafifi ufujinna na kosuki na pakat na ale. Ucecena safong na Taala to sugiin na matampo, na kilapi ucecena iya to pagkasiyasi, iya to matampo. Di gagapuji ka kumakuro. Ini kalimat Allah indah sekali yang mengurai bagaimana cinta Allah diletakkan di atas harta, tetapi ternyata cinta Allah divariasikan. Dan itulah yang memberikan isyarat kepada kita bahwa pada malam ini kita diberkahi, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Bupati bersama Ibu dan seluruh rumpun keluarga tanpa terkecuali, saya mengawali kalimat pada malam ini di takziah untuk mendudukkan antara kehidupan dan kematian, lalu melihat apa yang harusnya kita persiapkan menuju jalan yang setiap orang nanti akan melewatinya. Kehidupan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika dia didudukkan, maka dia berlawanan dengan kematian. Kehidupan diisyaratkan 3 hal. Pertama, adanya tahu. Yang kedua, merasa. Dan yang ketiga, adanya gerak. 3 indikator ini menyertai kehidupan manusia. Kalau orang tahu tentang sesuatu, memberi isyarat bahwa dia masih hidup. Kalau orang itu masih merasa, maka itu artinya dia masih hidup. Dan kalau dia masih bergerak, itu pertanda bahwa dia masih hidup. Karena itu orang yang tahu tentang sesuatu, tentang alam raya, definisi tentang dirinya, definisi tentang orang lain, dan apa saja yang masuk di dalam ruang pikirannya, menjadi satu pengetahuan yang memberitahu dia bahwa dia tahu tentang sesuatu. Termasuk pengetahuan tentang kematian, bahwa dia tahu tentang kematian. Demikian juga rasa. Jadi ada prinsip dasar dalam hidup ini. Yang bahaya dalam hidup ini adalah merasa pintar. Yang bagus adalah pintar merasa. Orang yang merasa pintar, maka akan membahayakan situasi di mana dia saja berada. Tapi kalau orang pintar merasa, napi kedo-kedona anninna tawe naisanipah. Simulasi akrobat dari anggota badan, dia sudah bisa terjemahkan maknanya. Karena dia pintar merasa. Tapi ada pesan agama, letakkan sedikit rasa di akal, agar akalmu terkendali dan tidak diikuti oleh hawa nafsu yang menjerumuskan diri, yang tidak mengenali diri dan tidak mengenali orang lain. Tapi letakkan iman di dalam rasa, agar rasa itu terkoordinir dan melahirkan rasa yang baik, sehingga masuk di dalam pernyataan Nabi, ittaqu firasatal mu'minin, takutlah pada rasanya orang yang beriman. Kenapa? Karena rasa itu akan tersambung dengan Allah. Karena itu siapapun yang dalam perasaannya dan pintar merasa, maka orang itu selalu terkoneksi dengan Allah. Dan inilah yang dicari. Karena ternyata nikmatnya iman, salah satunya diantaranya adalah cinta seseorang kepada Allah dan Rasulnya melampaui cinta di atas segalanya. Dan itulah yang kita cari dalam hidup ini. Kalau kita bisa didikte oleh orang atas apa yang dilakukan dan kita mengikuti diktenya, berarti kita tidak didikte oleh Allah. Tapi begitu kita didikte oleh Allah, mengikuti format yang dilahirkan dalam perintah-perintah Allah, itu artinya kita mengikuti polanya Allah. Dan yang ketiga adalah gerak. Dan gerak inilah menjadi penanda bahwa kita masih hidup. Kalau ketiganya sudah tidak ada, tercabut pengetahuan, tercabut rasa, tidak ada gerak, maka itu penanda bahwa orang itu sudah disebut sebagai orang mati. Tapi yang lebih berbahaya,
seorang penulis berkebangsaan Amerika. Yang paling bahaya dalam hidup ini bukan berpisahnya jasad dengan tubuh, tapi yang lebih berbahaya dalam hidup ini, ruhnya masih ada dalam jasadnya, tetapi dia tidak melahirkan sesuatu yang bisa menjadi penanda bahwa dia masih hidup. Karena itu mari menghadirkan konsepsi hidup kita untuk memberi tanda bahwa kita masih hidup dengan 3 tadi. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika didudukkan dengan kematian, almarhumah sebetulnya dia hanya pindah situasi. Ayat tadi dibacakan oleh qari kita Imam Masjid Raya yang memberitahu kita bahwa orang-orang yang mati syahid di sisi Allah itu tidak mati, bahkan diberikan rezeki yang luar biasa oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kematian ini sebetulnya dia hanya ditarik dari fungsinya. Karena itu ada orang sufi berkata bahwa sesungguhnya manusia tidak mati. Kenapa? Karena ruh itu tidak pernah mati. Saya ulangi, kematian itu dalam pandangan salah seorang sufi itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena ruh itu tidak pernah mati. Dia hanya berpindah lokasi. Dan lokasi jasad kita ini juga akan berpindah posisi di alam kubur. Dan ruh itu akan berpindah ke posisinya, yaitu alam barzah. Alam barzah Bapak Ibu, kalau diilustrasikan sama dengan cermin. Orang berada di dalam kotak cermin, bisa melihat, tapi dia tidak bisa berada di dalam suasana ini, karena dia sudah berbeda dengan alamnya. Juga kita demikian tidak bisa menyaksikannya, karena alam kita sudah mulai beda. Karena itu berpisahnya ruh dengan jasad memberitahu kita bahwa seluruh gerak, seluruh pikiran, seluruh rasa semua berhenti. Maka jasad ini dia berpulang kepada sumber asalnya, dan wa nafakhtu fihi min ruhi, itulah kembali kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kematian ini di dalam konsep agama kita tidak ada orang yang tidak melewati nanti kematian itu. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mengalami kematian itu. Nabi menyebut al-mautu babun wa kullu insanin dakhiluha. Kematian itu satu pintu kata Nabi, dan setiap orang akan lewat di pintu itu. Yang menarik, pesannya Ali bin Abi Thalib ketika dia berhijrah dari Madinah, dia ke Irak berpesan kepada anaknya yaitu Hasan. Satu di antara sekian banyak pesannya adalah terangilah jiwamu dengan nasihat, lumpuhkan jiwamu dengan selalu mengingat mati. Karena kematian itu adalah satu jalan yang setiap orang akan melalui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu, satu ilmu yang perlu kita petik bahwa keluarga kita almarhumah dia hanya pindah ruang yang berbeda dengan ruang yang kita tempati saat ini. Yang kedua, bahwa kematian itu Nabi menyebutnya di dalam doa, rahatun min kulli syarr, pemutus dari seluruh bentuk yang tidak baik. Saya ulangi, kematian itu diungkapkan oleh doa yang kita sering baca, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismat amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Tapi dikunci oleh Nabi, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadikan kematian itu ya Allah sebagai penutup dari seluruh yang kemungkinan bisa saya lakukan bersumber dari yang tidak baik. Karena itu kalau ini kita pakai, maka seharusnya orang melihat bahwa kematian itu adalah karunia besar dari Allah. Saya ulangi, kematian itu adalah satu karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu kita berhenti pada ayat ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bi kulli syai'in alim. Karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, izin saya selalu bertanya kalau sudah sampai di sub ini, kalian itu melebihkan dendre mengaji siapa namanya Pak? Ya, Aswan. Siapa nama bapaknya? Ya, siapa? Alimuddin. Baharudin. Siapa namanya bapaknya? Amiruddin? Kakek tak? Belet. Siapa namanya bapaknya Belet?
Tapi bertanya Bapak Ibu, kalau kita ditanya ini, kira-kira kita berhenti di poin mana? Kemampuan kita mengingat turunan kita itu di poin mana? Saya tadi mau hubungkan satu kalimat, saya sederhanakan bahwa ini adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Ya ko latokna nang lupai, latokna nang lupai, mendek biasa pada nang lupai, pada materi. Saya kalau mengambil 5, kakek yang kelima, maka kakek nenek ada 2. Turun yang keempat, kakek nenek ini ada 2, berarti 4 orang. Lapis ketiga ada 2 kakek nenek menjadi 6 orang. Lapis kedua 2 orang kakek nenek berarti 8 orang. Kalau masuk di lapis ke-1 ada 2 kakek nenek berarti ada 10 orang. Kira-kira lapis 1 sampai lapis 5 angka menemu koma koko. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kalau tidak ada namanya kematian, mendek di lapis ke-6 berarti ada 12. Naik ke lapis 7 berarti 14 orang. Naik ke lapis 8 berarti dia 18 orang. Kira-kira foto menemu piye? Bola kira-kira mahir bola. Artinya ini secara real manusiawi. Sehingga dalam satu pernyataan Nabi menyebut bahwa itulah kematian disebutnya sebagai rahmat dan kasih sayang Allah pada manusia. Tapi jangkauan pemikiran kita berhenti pada ayat yang dibaca tadi. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita menempatkannya kematian itu sebagai bentuk musibah, tapi tidak melihatnya sebagai satu rahmat dan kasih sayang. Saya mengambil contoh Bapak Ibu. Andre Gupta pakai Junaid Sulaiman. Saya mengungkapkan ini di hadapan kita, di hadapan orang tua Bapak Bupati, apalagi orang tua Bapak Haji Syafruddin. Dekat sekali dengan Pak Junaid. Waktu saya menghafal di Masjid Raya, ada itu melatih sering pukul punggung saya. Jangan kok begitu cara menghafal. Kasih sandal ini punggung supaya tidak bungkuk. Diarahkan saya Pak. Yang saya mau sampaikan satu hal di sini. Andre Gupta, waktu itu selesai sholat duha di Masjid Raya, dia tinggalkan Masjid Raya. Saya ikut di belakangnya. Sampai di sudut asrama panti asuhan Subaidi. Saya lepas di situ, Andre Gupta menuju ke rumahnya. Tiba di rumahnya, pas di pintu ada seekor anjing yang menerkam Andre Gupta, melompati dan menggigit Andre Gupta sehingga darahnya bercucuran, basah bajunya dengan darah. Kami berlari dengan Ustaz Jafri yang imamnya Masjid Al-Fatihah. Kami katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi apa ucapannya Andre Gupta? Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Waktu itu sebagai santri tidak mengerti kenapa Andre Gupta membalik dari innalillahi menuju alhamdulillahi rabbil alamin. Ada apa di balik kalimat ini perubahan signifikan dari innalillahi menuju alhamdulillah? Saya temukan jawabannya waktu berada di rumah sakit. Lena ini baik dasarnya bijangit. Maka dia Andre Gupta menengini noko ke asu di gangi yang depai. Menengini noko ke asu di gangi yang depai. Menengini noko ke asu di gangi yang kasih runtuh. Saya memahami ternyata Andre Gupta tidak pernah berpikir negatif terhadap keputusan penting sekalipun itu menyakitkan. Dan ternyata dia selalu membawanya bahwa di balik peristiwa pasti ada kebaikan disimpan oleh Allah. Ini yang harus kita bangun kesadaran secara kolektif dalam kehidupan kita bersama. Kenapa? Ada di antara saudara-saudara kita baru dicubit sedikit, sakitnya terlalu parah. Ada orang yang sudah berdarah-darah, tetapi darahnya dianggap sebagai karunia dari sisi Allah. Paradigma ini harus dibangun dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab kalau tidak, masyarakat kita menjadi cengeng. Tapi pegangannya adalah satu, bahwa segala bentuk keputusan Allah adalah keputusan terbaik. Karena tidak ada satu yang cacat dari keputusan Allah. Saya ulangi Bapak Ibu, tidak ada yang cacat di balik keputusan Allah. Semua keputusan Allah adalah keputusan terbaik. Itu sebabnya Nabi keluar ucapannya, kalau ada yang ditimpa satu ujian, dia sanggup untuk menghadapi atau dia tidak sanggup untuk menghadapi, maka keluarkan doa dan terbaik, Allahumma asbirni wa raddini bi qadaika.
Ya Allah, saya minta kepadamu, anugerahkan kepadaku kesabaran, dan titip pula kepadaku kemampuan menerima keputusanmu. Ini yang sangat penting, terutama kepada keluargaku, orang tua kita, terutama suami tercinta. Saya sebetulnya bukan dalam posisi menasihati, tapi ini hadir untuk membersamai suasana kita. Karena bukanlah saya yang sesungguhnya bisa memberi nasihat, tapi Pak Zakir saling mengingatkan, itu ada manfaatnya bagi kita semua. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau demikian adanya, bahwa kematian itu menjadi nampak di depan kita, bahkan ada orang duduk bicara di tempat pembaringannya, atau dia sementara ceramah seperti saya, ternyata berakhir hidupnya. Saya punya teman sama dosen, sementara bicara begini di mimbar, kalimatnya menarik. Apa kata-katanya? Pada hari ini saya akan menitip pesan, dan pesan saya untuk selamanya. Dia ungkap kalimat satu ungkapan, begitu selesai ungkapannya, "Canunui lisituani di pemesin penglihatan." Dan ternyata pesannya itulah pesan terakhir, dan itu tertanam dalam jiwanya orang yang mendengar. Karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, hal ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kematian itu bisa datang secara tiba-tiba kepada siapa saja, termasuk saya, kita semuanya. Karena itu ada 3 hal yang penting barangkali di malam ini saya ingin titip untuk saling mengingatkan dan mengingatkan sama. Pertama, mari kita rawat iman. Kenapa ini penting kita rawat iman? Mari kita dengarkan 2 hal. Yang satu pernyataan Nabi yang menguatkan itu, dan yang kedua adalah diktum Nabi yang kira-kira menjadi kunci di mana orang bisa selamat nanti masuk surga. Apa kata Nabi? Jaddidu imanakum bi qiraati la ilaha illallah. Perbaharilah terus iman dengan membaca la ilaha illallah. Kenapa Nabi mengungkapkan kalimat ini? Ternyata ada hubungannya dengan kalimatnya Nabi. Apa ucapannya Nabi? Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nigi nasa nabita pacappa iwerekada terakhirna yang nakuwala la ilaha illallah lisri pamasina puangi makin nabita dakhala al-jannah, tanda surga. Kalau begitu Nabi mengajarkan perbaharui terus iman. Kenapa? Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Karena itu kalau dia bertambah, seluruh kebaikan dilakukan oleh manusia, demikian juga sebaliknya. Tetapi apa yang menjadi pengunci pada malam ini? Bahwa ternyata Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalimat Nabi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Itu sebabnya Nabi bilang, perbaharui terus iman dengan la ilaha illallah, mamuari la ilaha illallah, menjadi mereka dapat capura di sisi kita. Sehingga itu menjadi jaminannya Nabi. Orang ini kalau dia meninggal, nanti dia masuk surga. Ada hal menarik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Andri Murta pernah menyampaikan kaitannya dengan satu ayat, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Maka Andri Murta, malaikat Jibril terakhir turun ke bumi mengantar ayat "Al-yawma akmaltu lakum dinakum", ayat terakhir dalam satu versi ulama kita. Tetapi malaikat Jibril akan turun lagi ke bumi apabila ada orang meninggal, dan orang meninggal itu engka jenni riwatak kalina. Ya Rasul lisurifam masih nakuangi engka jenni riwatak kalina. Jibril tidak pernah turun lagi ke bumi mengantar ayat setelah ayat terakhir diantar kepada Nabi. Tetapi maka dia berkata, nunno iritanai malaikat Jibril, karena ada orang meninggal, dan orang meninggal itu etiwi jenni mengolol oleh pengalatan. Ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu sebabnya makin akan pengalatan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Karena at-tawwabin itu tidak dilakukan satu kali, al-mutatahhirin juga tidak dilakukan satu kali, tetapi berulang-ulang kali. Jadi orang nanti seperti ini sekali pun tidak minta maaf dan dimaafkan oleh Allah. Ini yang kita rindukan bersama. Kembali kepadanya dalam suasana insyaallah kita dijemput oleh malaikat yang menggembirakan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari rawat iman ini dengan baik. Karena itu ternyata sebagai kunci utama nanti yang bisa buka pintunya surga Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, mari bersama-sama selalu menjadikan diri ini sebagai sumber kebaikan. Saya ulangi, mari menjadikan diri kita ini sebagai sumber kebaikan. Di mana kebaikan diperagakan orang, embrionya adalah dari kita, dasarnya adalah dari kita. Sehingga di mana ada kebaikan dan kita tidak ada di dalamnya, kita menjadi risau. Sehingga yang harus dibangun dalam diri ini adalah kerisauan tentang kebaikan. Kenapa? Ada banyak argumen dalam Al-Quran dan ada banyak argumen yang dikemukakan oleh Nabi. Orang-orang yang merintis kebaikan itu, kata Nabi, dan dia tinggalkan kebaikan itu dan orang mengikuti kebaikan itu, maka orang merintis kebaikan itu dia mendapatkan kebaikan dan kebaikannya tidak dikurangi sedikit pun dari orang yang merintisnya. Bukankah ini kalimat yang sangat menggembirakan? Bukankah kalimat ini sangat membahagiakan kita? Karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka dinyanyi kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Si gelo-gelo na rupatawi, ia dari itu tahu makai guna ripadan na rupataw. Nabi juga bilang, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Si gelo-gelo na tas dia tahu, tak tambah umuruna, tak tambah tu akas sinuna. Wa syarrukum si keja-keja na sanalita tas dia tahu, tak tambah umuruna, tak tambah jalan. Kita pilih yang pertama, bertambah umur, bertambah kebaikan. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita sementara dalam posisi berkompetisi. Dan berkompetisinya adalah kompetisi dalam kebaikan. Malam ini saja Bapak Ibu, saya sudah setengah jam lebih ceramah. Saya tahu kita capek. Saya juga demikian lebih-lebih. Karena tentu kan. Tapi ada satu hal Bapak Ibu, jadikan malam dan jadikan siang sebagai kendaraan yang mengantar kita menuju tujuan akhir kehidupan ini. Saya ulangi. Jadikan siang dan malam sebagai kendaraan yang mengantar kita menuju pada titik akhir kehidupan ini. Kenapa? Karena malam dan siang adalah kendaraan yang mengantar orang menuju ke tempat di mana dia menghabiskan kehidupannya di dunia ini, sekalipun dia tidak bergerak. Saya ulangi kalimat ini Bapak Ibu. Kalau malam dan siang dijadikan sebagai kendaraan terbaik, lalu bisa mengantar kita ke tempat di mana nanti tempat itu adalah akhir dari sejarah kehidupan kita ini. Tidak ada orang yang tidak diantar oleh malam dan siang. Karena tempatnya manusia meninggal hanya dua, kalau bukan malam, ya pasti siang. Kalau demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang diantar oleh waktu malam dan di waktu siang, tapi dia tidak merasa kalau diantar, sehingga bergerak terus dirinya, sekalipun dia tidak bergerak dan tidak meninggalkan tempat, tapi kita selalu bergerak. Ini yang saya maksud tadi, bahwa sekalipun kita sekarang ini berada dalam suasana ini, tetapi kita terus bergerak karena waktu terus bergerak. Nah karena itu, saya kembali tadi ke poinnya, bahwa mari bersama menjadikan diri kita ini sebagai sumber kebaikan. Merubah satu paradigma, menyibukkan diri pada usaha yang akan kita tuju, bukan menyibukkan diri pada usaha yang akan kita tinggalkan. Saya ulangi, menyibukkan diri pada usaha yang akan kita tuju, bukan pada usaha yang akan kita tinggalkan. Mengapa kalimat ini menjadi satu frame berpikir penting sekali? Karena pergerakan umur kita saat ini sudah bisa kita hitung. Saya di 51, masuk di 52. Pak Cica saya akan umur 50. Opong aja Pak Cica Syafruddin saya akan umur 40. Ya. Saya akan lebih 60. Jangan seperti wali kota Maroko, saya tanya, berapa umur Taufik? Dia bilang baru 47. Ternyata 74. Dia balik angkanya. Kenapa ini saya tanya sekali lagi Bapak Ibu? Karena tadi ini ada pergerakan yang kita tidak rasa, tapi ternyata kita diantar. Dan kendaraan itu tidak lain adalah kendaraan malam dan kendaraan siang. Mungkin kita diantar oleh Alfa, kita diantar oleh mobil-mobil mewah, tapi tempatnya juga terbatas dan tujuannya juga ada.
Sama dengan ini waktu kita diantar, dan ternyata saat ini sudah hampir 1 jam saya berdiri di sini. Itu semakin menguatkan kita bahwa kebaikan ini kalau kita berhenti memikirkan, berhenti melakoni, maka kita akan ditinggalkan oleh waktu. Karena itu poin yang ingin saya titipkan sedikit kepada saya dan kepada kita semua. Nabi mengingatkan, jadikanlah 4 poin ini sebagai senjata paling baik di dalam melakoni hidup, dalam merumuskan kebaikan-kebaikan. Apa itu Bapak Ibu? Kata Nabi, aturlah itu dengan baik untuk bermunajat kepada Allah. Yang kedua, aturlah itu dengan baik untuk selalu berpikir tentang diri kita, yang kira-kira apa yang kita akan bawa. Dan yang ketiga, berpikirlah dengan baik dan atur dengan baik, kata Nabi, yang kira-kira di mana kita berada di planet ini, yang memberikan kepuasan pada kita, lalu mendekatkan diri kepada Allah, bukan justru menjauhkan diri kepada Allah. Dan yang keempat, jadikan itu sebagai momentum di dalam melahirkan karya-karya terbaik, karena itulah yang akan diingat oleh manusia. Itu sebabnya Pak Ibu yang saya muliakan, mapasa itu watak tadi dulu. Telu gak si pundrengan, watak kali nyawaku nenia rampe-rampe madici. Telu gak si pundrengan, watak kali dia akan ditanam di bumi. Nyawa akan kembali kepada pemiliknya. Tapi rampe-rampe madici itulah yang akan terpatrik di dalam pikiran dan jiwa. Dari mana lahirnya? Ada dari orang yang selalu berpikir tentang kebaikan dan menjadikan dirinya sebagai poros kebaikan. Mari kita menjadikan malam ini sebagai momentum yang luar biasa di dalam menggali kembali prinsip-prinsip kehidupan, di dalam memelihara kebaikan, agar insya Allah kehidupan kita ini semakin bermakna. Karena kita ditinggalkan pesan terbaik oleh almarhumah bahwa kita juga akan berpisah dengan alam raya ini sama dengan almarhum. Yang ketiga atau yang terakhir, betul megaga maurutan. Makutana kayak dulu apa? Ya Allah, nulis tangan 10. Matana enggak, alina kalau kota lagi kurang istirahat. Tapi izinkan saya menghabiskan yang ketiga ini Bapak, sebagai satu prinsip untuk kita, insya Allah jadikan sebagai nilai terbaik dalam acara kajian. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengingatkan satu ayat. Saya potong ayatnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sama sekali kembali kepada Allah kecuali dalam posisi orang-orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Kenapa itu menjadi penting? Ada 2 kunci yang perlu kita pegang. Pertama, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kepada siapa tertuju? Lillahi rabbil alamin. Yang kedua, ada satu ayat yang menjadi konstitusi Allah yang berlaku secara umum bagi makhluk dan terutama bagi orang beriman. Apa itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah. Dalam posisi apa? Radiyatan mardiyah, ridha dan diridhai. Ini menjadi kunci Bapak Ibu. Ridha kembali kepada Allah karena sudah berserah diri dengan sepenuhnya, mengikuti tuntunan Allah, mengikuti SOP-nya Allah, mengikuti format-format yang diatur oleh Allah. Kita mengikutinya dengan baik, lalu kita mengatakan, saya ini seorang muslim berserah diri kepada Allah. Radiyatan mardiyah, Allah ridha juga kepada kita. Apa nanti hadiahnya? Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama dengan hamba-hambaku. Di mana itu? Wadkhuli jannati, masuk di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya insyaallah dihimpun oleh Allah di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin.